Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya. Pada pertemuan pertama ini, pada mata kuliah Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, saya akan memberikan satu pengantar, yaitu tentang tipologi pemikiran hukum Islam, di mana pengantar ini nanti akan menjadi wawasan awal bagi kita semuanya untuk kemudian kita akan mempelajari berbagai pemikiran-pemikiran para tokoh Islam kontemporer, khususnya mereka yang tekun di dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam. Baik, langsung saja sebagai pendahuluan, ya. Perlu diketahui bersama bahwa di dalam panggung sejarah pemikiran hukum Islam, mulai dari klasik sampai kontemporer saat ini, ya, dalam wacana yang selalu berkembang itu ada dialektika antara tesis, antitesis, dan sintesis, ya. Di mana tesis ini ibaratkan sebuah temuan dari suatu temuan baru, ya, A begitu, saya ibaratkan analogikan sebagai temuan A yang kemudian ada pemikir yang lain yang kemudian mengkaji temuan itu dan menemukan temuan B, gitu ya. Nah, temuan B ini lahir dari temuan A, maka temuan A disebut tesis dan temuan B disebut antitesis. Nah, dari temuan B ini kemudian ada seorang pemikir, ya, seorang pemikir yang lainnya yang kemudian mengkaji antara temuan A dan temuan B, lahirlah temuan C, ya, atau sintesis. Ini adalah satu temuan, ya, yang membandingkan antara temuan A dan temuan B. Nah, begitu seterusnya. Jadi di dalam suatu perkembangan pemikiran Islam, ya, apakah ya Islam ataupun yang bukan Islam, yang Barat, ya, selalu ada perkembangan antara tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam satu penelitian pun juga seperti itu, ya. Apakah penelitian itu merupakan satu tesis pada akhirnya, ataukah antitesis dari tesis yang sudah ada, atau merupakan sintesis, ya, dari temuan tesis dan antitesis. Baik, secara historis, ini pemikiran hukum Islam lahir sejak zaman Rasulullah SAW, berada di kota Mekah, mengembangkan dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam di Jazirah Arab. Nah, di mana Islam pada saat itu, pada awal perkembangannya bersanding dengan kebesaran kekuasaan Romawi dan Persia, ya, yang lebih dulu melampauinya, dan tentu kebesaran bangsa Romawi dan Persia ini sangat mempengaruhi perkembangan ajaran Islam, utamanya dari aspek budaya masyarakat Arab pada masa itu. Nah, pada masa Rasulullah belum banyak lahir para tokoh-tokoh mujtahid, ya, orang-orang yang beristihad di dalam satu hukum, ya, karena Rasulullah itu sendiri sebagai pusat dari kajian Islam dan hukum Islam pada masa itu. Jadi segala sesuatu yang menjadi masalah atau diperbincangkan oleh para sahabat, maka sebagai tumpuan solusi atau jawaban atas permasalahan itu adalah Rasulullah itu sendiri, sehingga hampir nyaris tidak ada mujtahid yang baru. Namun setelah wafatnya Rasulullah, nah ini lahirlah tokoh-tokoh pemikir hukum Islam, ya, yang paling terkenal pada masa itu dikategorikan sebagai pemikir avant-garde, ya. Avant-garde ini para pemikir yang sangat berpengaruh di antara para sahabat,
ya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, ada dua kubu yang pada masa itu menjadi acuan para tokoh pemikir Muslim pasca wafatnya Rasulullah, ya, yaitu ada pemikir, ada madhab Umaroh namanya, ada madhab Umaroh, dan yang kedua ada madhab Alawi. Madhab Umaroh ini dipelopori oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang sejak kepemimpinan beliau sudah banyak memberikan kontribusi pemikiran baru, ya, istihad-istihad baru dalam bidang hukum Islam maupun dalam bidang yang lain, yang kemudian inovasi atas pemikiran istihad beliau diikuti oleh para sahabat yang lain. Nah, ini lebih kepada menyandarkan ra'yu, ya, jadi pemikiran-pemikiran serta situasi yang terjadi, situasi sosial yang terjadi pada masa itu. Nah, yang kedua ada madhab Alawi, ini dipelopori oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang beliau sejak kepemimpinan beliau banyak menyandarkan keputusan-keputusan syar'i itu pada teks hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Nah, tidak banyak kemudian menggunakan ra'yu atau pemikiran sebagai salah satu landasan, ya, dalam memutuskan hukum Islam. Nah, madhab Umari ini kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian diikuti oleh para tabi'in dari Kufah, ya, yang berguru kepadanya, hingga melahirkan pemikiran dengan corak fikih birro'i, ya, fikih birro'i. Ini yang pertama. Yang kedua, madhab Alawi ini diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan tetap berpusat pada kota Madinah dengan corak pemikirannya, yaitu pemikiran Hijaz, ya, atau fikih asar yang mengedepankan aspek hadis, ya, hadis dan qaul sahabat. Kemudian selanjutnya polarisasi daripada pada masa berikutnya, polarisasi dua madhab besar ini yang menjadi acuan para pemikir Islam, para sahabat dan tabi'in setelahnya, ini kemudian melahirkan dua kelompok besar, yaitu ahli Kufah ini yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah dengan corak fikih birro'nya, karena beliau kiblatnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kedua ada Imam Malik bin Anas dengan fikih hadisnya, yang mana beliau lebih berkiblat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, berikutnya dari kedua tokoh mazhab besar itu, ya, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik dan Abu Hanifah, itu muncullah tokoh yang lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, yang beliau merupakan bagian dari sintesa dari kedua imam tersebut, ya, meskipun kecondongannya lebih kepada ahli hadis. Sedangkan yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau merupakan murid dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini lebih menekankan pemikirannya pada ahlul muhaddisin, ya, dan mujtahid mustaqil, ya, ini lebih cenderung pertengahan, ya, meniru gurunya yaitu Imam Syafi'i, ya, lebih pada pertimbangan hadis, muhaddisin, dan pertimbangan ijtihad. Nah, di samping keempat madhab yang kemudian mempengaruhi corak pemikiran umat muslim, ya, di bidang fikih pada masa itu, ada juga sebenarnya madhab-madhab yang lain, yaitu seperti madhab Dhahiri, ya, madhab Dhahiri, madhab Tobari, ada madhab lain, ya. Namun karena pengikutnya yang sedikit, ya, dan tidak cukup berpengaruh pada masa itu, maka tidak begitu terlihat, ya, corak pemikirannya pada
khazanah pemikiran hukum Islam. Nah, selanjutnya selain madhab Sunni, ini madhab Sunni ini dikategorikan sebagai madhab yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seperti para tokoh-tokoh sebelumnya. Ya. Nah, ini ada madhab yang lain, yaitu ada madhab Syiah, ya, yang madhab Syiah yang lebih menekankan pada pemikiran. Ya. Ya, di sana ada dua kubu besar, yaitu Syiah Imamiyah, ya, dan Syiah Zaidiyah. Madhab Syiah ini lebih cenderung pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Keduanya sangat berpengaruh pada corak pemikiran kaum Syiah secara mayoritas sampai hari ini. Nah, kemudian setelah kejayaan Islam, ya, yang dipimpin oleh Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Islam di Mughal, ya, Turk Utsman dan sebagainya. Nah, banyak pemikir-pemikir Muslim yang muncul pada masa itu. Namun kemudian setelah masa transisi Islam yang kemudian diambil alih kekuasaannya oleh Barat, tidak banyak lagi para pemikir Muslim yang kemudian melakukan ijtihad di dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, khususnya hukum Islam. Sehingga pada masa berikutnya terjadilah stagnasi, ya, atau kejumutan di dalam pemikiran hukum Islam, dan lebih kepada kecondongannya kepada teks-teks klasik, ya, yang utamanya diproduksi, ya, oleh 4 madhab yang besar yang kemudian menjadi kiblat para umat Muslim di masa itu, ya. Nah, kemudian sampai abad ke-18, ya. Jadi terakhir pada abad ke-14 ini, yang kemudian abad 15, 16, 17 Islam mengalami kejumutan, ya, kemunduran. Kemudian pada abad ke-18, ya, ini muncullah tokoh baru, ya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, As-Saikhoni, ya, yang menggelorakan kembali pembaruan pemikiran hukum Islam. Nah, ini. Pada masa itu, sejak awal abad 19 sampai abad 20, ini Fazlur Rahman membagi 4 masa, ya, membagi 4 masa selama kurang lebih 3 abad itu. Pertama adalah masa revivalis pramodernis, dan yang kedua masa modernis klasik, kemudian masa neo-revivalisme, dan yang keempat masa neo-modernisme. Nah, yang pertama ini revivalisme pramodernis. Bagaimana corak pemikiran revivalisme pramodernis? Ini menurut Fazlur Rahman, bahwa kelompok pertama ini muncul pada abad ke-18, ya, yang diwakili oleh Wahabiyah, ya, di Saudi Arabia dan Sanusiyah di Afrika Utara. Nah, visi dan misi gerakan tersebut adalah yang pertama didasari atas keprihatinan, ya, terhadap kemerosotan umat Muslim, ya, dan yang kedua keinginan untuk kembali pada Islam yang sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, membuang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ini. Yang ketiga, ini melakukan reinterpretasi kembali terhadap konsep takdir yang salah, ya, menurut mereka. Dan yang keempat, perlawanan bersenjata. Ini ketika diperlukan. Kemudian selanjutnya modernis klasik. Ini muncul pada abad ke-19, di mana gerakan modernisme ini dimotori oleh Jamaluddin Al-Afghani, ya, dan Muhammad Abduh, ya, di mana orientasi gerakan ini adalah perluasan tentang makna ijtihad, ya, terhadap masalah-masalah vital yang dihadapi oleh umat Islam, ya, serta mendorong modernisme klasik agar lebih terbuka terhadap gagasan
gagasan Barat. Ini karakteristik dari modernisme klasik. Kemudian selanjutnya pada abad, ya ini transisi masa abad 19 sampai abad 20, ini ada neorevivalisme. Ini merupakan kelahiran baru dari revivalisme pramodernis, ya. Bahwa gerakan kedua ini selanjutnya diambil alih oleh gerakan neorevivalisme yang hampir mirip dengan gerakan pertama. Fokusnya adalah seperti keharaman bunga bank ini, ya. Ini di akhir abad 19 kan muncul banyak lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini salah satunya karena ada gerakan yang mengkampanyekan haraman bunga bank, kemudian termasuk mengkampanyekan family planning atau keluarga berencana, ya. Dan ada kampanye tentang menutup aurat adalah dosa besar, sehingga pada masa neorevivalisme ini digalakkanlah ya, jilbab ya, atau hijab ya, itu ya, yang kemudian budaya sampai hari ini. Nah, slogan gerakan neorevivalisme ini adalah bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, ya. Islam itu luas, ya. Islam itu kafah. Nah, di mana tokoh-tokoh yang muncul pada gerakan ini salah satunya adalah Al-Maududi, ya. Kemudian Khadafi, ya, dan Imam Khomeini. Nah, yang terakhir ini ada neomodernis, di mana pada pertengahan abad ke-20 lahir gerakan neomodernisme yang dipelopori oleh Fazlur Rahman. Ya, ini salah satunya, di mana kemudian diikuti oleh para tokoh-tokoh lain yang nanti akan kita kaji di dalam kajian pemikiran hukum Islam kontemporer, ya. Di mana Fazlur Rahman ini mengkritik tiga gerakan tersebut yang tidak mempunyai metode khusus dalam menangani masalah-masalah yang berkembang pada dunia Islam. Jadi ketika metode yang sebelumnya itu ketiga aliran sebelumnya atau gerakannya yang sebelumnya itu didasarkan atas fakta empiris yang terjadi di kalangan umat muslim, yang kemudian dari problem-problem yang muncul diangkat dan dikampanyekan. Namun perbedaannya pada era neomodernis ini lebih melihat tidak hanya pada fakta yang terjadi, tetapi penggunaan metode-metode tertentu, ya, utamanya dalam pengkajian teks, ya, yang digabungkan dengan fakta-fakta yang harapannya dari beberapa metode yang ditawarkan ini memberikan solusi, ya, solusi terhadap pemikiran Muslim, ya, umat Islam terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi lebih luas pemaknaannya. Ini seperti salah satunya adalah Fazlur Rahman, ya, yang menawarkan, nanti kita bahas satu persatu itu, yaitu double movement, ya, double movement. Ini salah satu teorinya. Oleh karena itu, Fazlur Rahman merumuskan metode yang terdiri 3 langkah. Yang pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Quran. Ya. Kemudian perbedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Quran. Ini kaitan dengan kebijakan hukum. Dan yang ketiga, pemahaman dan penetapan sasaran Al-Quran dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya. Ini diantaranya tiga tahap ini, ya, tiga pendekatan ini yang menjadi karakteristik metode yang diterapkan Fazlur Rahman yang disebut dengan double movement. Oke, sampai di sini dulu mungkin, dan seterusnya nanti pada pertemuan-pertemuan yang lain kita akan mengkaji tokoh pemikir neomodernis, ya, atau bisa disebut sebagai tokoh kontemporer, ya. Ada 11 tokoh di sini yang saya tawarkan, yang nanti kita bahas satu persatu, ya, atau dipresentasikan oleh para mahasiswa. Ya, yang pertama adalah Fazlur Rahman, kemudian Muhammad Syahrur, ada Asghar Ali Engineer, ada M. Abid Al-Jabiri, ada Abdul Karim Soros, kemudian ada Muhammad Akun, ada Said Hawa, ada Jasir Auda, kemudian dalam konteks Indonesia ada 3, ya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Nurholis Najib, ya, Cak Nur, dan yang ketiga Amin Abdullah. Ini yang terbaru. Nah, semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini, dan selanjutnya akan kita kaji satu persatu tokoh-tokoh ini berikut pemikirannya pada pertemuan kedua dan seterusnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.